ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa ahli baiti wa awliyaihi ajmain summa ila ruh si Abdul Qadir Al-Jilani summa ila ruh si Muhammad Seman Al-Madani summa ila ruh si Muhammad Arsad Al-Banjari summa ila ruh si Guru Dani Abdul Ghani Martapura walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat awliya'i was suhada'i was salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Makanya pembicaraan kita bulan tentang kematian. Kenapa bosa kira insaf? Jadi bila orang kenal, ingat lawan mati insaf tu bula. Tapi bila merasa asa lambat mati, ya nang kada mau insaf. Pian kayak apa pina uyuh ada apa aku uyuh sedikit gagah lagi. Lambat berarti itu merasa mati. Padahal bula umur itu bisa jadi habis. Kenapa? Karena mana sudah waktunya sampai. Jadi bila orang meninggal apa bu? Kita nyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jipin ngapa? Sampai waktunya. Ingat sudah situ bu. Hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Di antara hal-hal yang berhubungan dengan kematian adalah hakikat kepada kematian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ujar Allah bu, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya kematian, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui daripada kamu. Nya kebanyakannya pula kematian ini dasar mandetangi, termasuk menyasah umur. Kita jaga pula kekanakan sakalinya tang mandi aja. Orang kadang melihatnya itu bisa menyasah umur. Nang kada orang kekanderan buah hendak kada kekanan tang kekandangan nak. Berarti hendak meninggalnya di kandangan. Aku jenang tua kada kepingin ke rumah sakit. Cuma umurnya sudah sampai hendak di rumah sakit. Lalu tang anak membawa ke rumah sakit. Nya kayak gitu pang bulan umurnya sudah pas. Amun mati di rumah, walaupun pian bawa ke rumah sakit, tang pulih ke rumah. Tapi bila sudah umurnya itu sampai di situ, ia mutang membawa pian ke kandangan. Itu contohnya bu. Jadi bahwasanya bula kematian itu sudah daripada ada artinya bertulisan sudah di lauhul mahfuz. Cuma kita keyakinan apakah pian benar-benar yakin apakah kada. Kita ini kadang-kadang ya coba jamun ditimpas mati juga itu ngarannya bula asbat badahara. Jadi kita menghindar dulu tapi sudah umur sudah habis juga kada kawat. Makanya di situ bula keyakinan itu rukun iman itu ada 6. Pertama dulu pian percaya kepada Allah gitu nang mematiakan manusia. Yang kedua percaya kepada para malaikat. Nah, malaikat itu pun laki-laki kah, bini-bini kah? Nah, itu kada bulan bini-bini kada, laki-laki kada. Pokoknya ngarannya malaikat jangan pian cari. Pokoknya bini-bini kah laki-laki aja. Orang itu dia tahunya juga laki-laki kada, bini-bini kada. Kenapa, Bu? Di ngarannya bu laki-lakinya kada bebini. Di ngarannya bini-bininya kada belaki. Lalu itu sama apa, Bu? Termasuk laki-laki kada,
bini-bini kada cuma disuruh menyembah Allah. Bila pinta malaikatnya itu disuruh menyembah Allah, artinya tugasnya macam-macam. Ada tugasnya apa bu? Menanyai orang yang sudah meninggal dalam kubur. Itu ngapa ngaranya nungkar nakir, gitu pang menanyainya. Ada mencabut nyawa, Ijrael kalau bu, mencabut dari itu tugas mencabut pak. Cuma silin itu suruhan Allah. Ya amun Allah kada menyuruh, kada mau mencabut. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari kepadanya, maka sesungguhnya kematian ini akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jelas kada bu? Maksudnya orang mati itu ya boleh kepada Allahnya, ampun sidin juga. Jadi bila ampun Allah, buliknya kepada Allah. Harta ampun Allah, kena ngapa? Kadang-kadang pula orang dicabut hartanya ya nang jurang jadi bangkrut, itu diambil Allah. Umur kalinya meninggal sih diambil. Dulu sihat, bulaknya pina liut, sudah pina uyuh. Nah, lalu itu diambil. Sama kayak bulan puasa ini bu, orangnya pina maliut. Kenapa bu? Parut kada nyaman. Kada nyaman bukan sakit parut, kada jipin lapar. Makanya bulan puasa yang ini bulan pahala tuh ibadah itu luar biasa. Kenapa? Kayak bebecan ini bu, pahalanya luar biasa. Nang tukang beca beliuran. Nang tukang becanya itu beliuran bu, lalu di situ ganal pada serbujul bula orang bulan puasa ini berlipat ganda. Bila pian maksiat dilipat gandakan juga. Bila pian kebaikan dilipat ganda. Makanya amun kawa, bukan ada kawa pula, jangan maksiat di hari bulan puasa ini. Dosanya genal, pahalanya pun genal. Pian maksiat ngapain itu masing-masing menyadari pula, artinya maksiatnya kada kawa disambet banyak, pahala banyak, maksiat pun banyak. Begini di pelataran ini banyak jadi dosa pula banyak. Maturang parut na pinagandut ka. Maturang betis mina pinjat-pinjat menyambat. Yang kenapa di betis yan itu pinamamincat? Kan pada jadi dosa sudah. Kada tahu apa, walaupun kada tahu tetap jadi dosa. Tahu pang pulang sama kayak berhadapan. Dua gitu bulan. Di jipan namun dosa ini mana genalnya nang berhadapan lawan nang sambut. Nyata genal nang berhadapan. Berhadapan tuh pun nang pertama orang kasinggong. Nang kedua menyupanakan orang. Andang besan bunyi itu tak kurang kenapa orangnya kada tahu. Cuma tetap jadi dosa. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, kematian, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib-gaib dan yang nyata. Nah, dipen mengetahui yang gaib-gaib, iya Allah boleh kita kada tahu. Nang gaib-gaib juga nang barang nang apa bu, siksa kubur, ajab kubur, kita kada tahu pula. Kadang-kadang si anu tujuh maksiat kiranya kada disiksa, kada tahu bu kalau pinanya hendak meninggal betubat kang apakah kita kada tahu. Makanya sangka baik mudah-mudahan dapat rahmat. Sama kayak kita nang mahau tadi pula, pian membaca waqiah dia akan juga, Yasin dia akan juga, Tabarak dia akan juga kepada nang ulun sambet. Makanya di sini pun bila orang baca Yasin, Tabarak dibaca juga artinya sama pada mengirimi. Nah, jadi dibaca juga bulan mana pian bulan puasa ini mengganda-gandakan amal ibadah pian. Kada bulan puasa gue pernah mengulur di sini barang di rejini. Kenapa? Karena mana bulan puasa. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari kepadanya kematian, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib-gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Di dunia ini apa yang kita kerjakan pula. Walaupun mengerjakan kebaikan itu sahalar samut dapat juga kejahatan pang, walaupun sahalar samut ada juga catatannya, walaupun sahalar samut itu tetap ada karena mana Allah itu adil. Kada begaduh ada kita kadang anak baik bebaya duit yang 500 rupiah ini kali dicatat tetap bulan oleh jangan 500 rupiah pun 100 rupiah, jangan 50 rupiah aja
Serupiah aja bulan tetap ada catatannya pahala daripada ganda daripada Allah. Dan lagi pulang Allah pulang berfirman ujar Allah. Tiap-tiap nang berjiwa akan merasai mati. Siapa nang berjiwa? Ya kita ini. Maksud siapa nang bernyawa pasti akan merasai mati. Kucing itu bernyawa bulan. Artinya makanya sih ini itu uncal-uncal berjalan. Itu ngapa? Kayaknya pacangan cuma matinya itu boleh jadi tanah. Ada kita meninggalnya hidup biasa. Itu pula keuntungan kita hidup biasa. Kenapa keuntungan? Kawan kita beribadah, mun pian hendak bagus masuk surga beribadah. Lalu ngapa? Di situ ada ganjaran. Amun kita boleh di dunia ini boleh kalampur kada ngapa-ngapa. Kalau di dunia ini boleh kada bergairah hidup, ada harapan. Bahasa bulan nang kaya anak yang tuh laki-laki begawi rajin kamu nyandak berbini. Rajin tuh begawi ada harapan. Amun kada membini anak rumah kada begawi lagi habis kada kakaruan ngapang belapa-lapa. Sampai kita di dunia ini bila kita beribadah ada harapan untuk masuk surga. Tapi bila kita kada beribadah jangan harapan bulan masuk surga. Kenapa? Karena mana itu sudah menyalahi daripada hadis Rasulullah. Allah berfirman menyalahi orang yang kada beribadah masuk surga kada mungkin. Kenapa? Berarti menyalahi daripada Allah. Jadi ya orang tuh kita lihat beribadah, orang bisa beribadah di rumah, berenai, bulan berzikir, bertafakur, ada pun kadang-kadang bulan berkiyasin. Tabar ada itu kada berpandir-pandir, cuma hati membujurakan apa yang dibaca orang, meyakini apa yang dibaca orang, meyakini bahwa Allah itu ada. Sama tadi rukun iman itu ada 6. Pertama, percaya pen lawan Allah dulu. Kedua, para malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab Allah. Nah, ada kitab kita apa, ya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu pula wajib berwudu. Dan keempat, percaya kepada Rasul. Ya Rasulullah, Rasul-Rasul. Mulai zaman Nabi Adam. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Kita bila kaidah datang hanya itu. Cuma kita boleh kadang menamuni. Kenapa kadang menamuni? Umur pian habis, kada sempat, kada mungkin menamui daripada kiamat. Cuma anak cucu kita bisa menamui, bisa juga kada begiringan umurnya itu. Nang keenam, kada dan kadar. Kadang-kadang apa maksudnya itu bulat takdir. Apakah pen takdir orang beruntung, apakah orang nang celaka. Nah, jadi di dunia ketahuan pula apakah orang yang meninggal beruntung, apakah daripada celaka. Tiap-tiap Allah berfirman ujar Allah, tiap-tiap nang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Nah, jadi jelas pula Allah itu berfirman ujar Allah, dunia ini menipu daya lawan dunia ini adalah orang yang menipu, memperdaya daripada kita. Jadi amun kita pula sudah tahu jangan hakut. Artinya namun sebenarnya begawi cuma tatap ibadah. Walaupun pen dibawa lagi ke Samarinda, ke Balikpapan, ke Jakarta umpamanya tetap ibadah tadi. Ini ngapa jangan ke Jakarta kandangan Haji Pindah Parai sudah. Kandangan dikit tadi dibawa, jangan karena dibawa lagi balik rumah aja pula kada sembahyang lagi, rugi. Kenapa rugi itu dunia wara. Semuanya orang beribadah ini kuliah berat-beratan. Cuma lantaran suruhan Allah lalu dikerjakannya. Sama kita ini kenapa pen puasa takutan lawan Allah. Amun kita kada takutan ngapang belapa-lapa puasa. Ngapang belapa-lapar. Cuma puasa ini keuntungan ngapa? Kakanakan pian suruh puasa. Saya kira jangan tadi belanja. Nyamun pen kali puasa kena nak belanja aja.
Maka kanakan ini gue gancang pandang Tuhan. Pintol bilang hendak saat ketiga cucok, munang Tuhan pada hendak kayak dia mencucok lagi, cuma ditatahani. Nah, dia itu boleh jangan kayak kakak kan cucok pintol kalau punya kan. Jadi sesadangnya bujut bila pengen makan pintol terlalu banyak bahiraan. Kenapa jipinnya panas? Pintol tuh panas, kadang awal banyak dimakan aja sedikit-dikit. Jadi jurang kayak ngapain makan ngapa aku aja kada kawan makan pintol tinggi darah. Disuruh orang bulah hintalo begekalan. Disuruh iwak gari tinggi darah. Ayam begetaran pre memakannya habis. Berarti itu ngapa bu makanlah sedikit. Jangan hakun tertipu lawan dunia ketakutan benar. Ada mau makan nasi wara tunggal. Oh mabuk ada nyaman dia nasi tunggal pula. Kenapa aku juga penyakit makan nasi tunggal aja kada mau gencang pian makan. Apa amun dia nuilawan uyah itu nyam-nyam uyah kada kawa juga. Berarti nasi tunggal mesti beres nang harap tetap kada mau gencang. Kenapa? Tunggal daripada nasi. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti sajalah disempurnakan paalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak selain adalah hanyalah kesenangan yang memperolok, kesenangan nang memperdaya, kesenangan nang manipu. Nah, jadi jelas tentang 3 bulan manipu, memperdaya, lawan maolok-olok. Itu ya, jipian lah kalau orang bekerja mulai bisukan sampai kemarian kena kayak dulak-dulak. Ada muyak-muyak, tapi mun beribadah saja aja hendak dulak. Jipian dulak aja bau satu coba kebanyakannya kada dulak. Ada banyak kalau orang nang tik nong tebut. Nah, itu benang sampai ke sajak bunyi. Nah, cuma beribadah juga. Bila orang sama kayak kita boleh jipian umpamanya hendak begawi ke darat kan. Boleh asal jangan ditinggalkan nang perintah tadi. Kematian adalah sebuah perubahan keadaan manusia dan perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain. Negeri apa, Bo? Ya disebut alam berjah. Ini ngarannya alam dunia nah. Jadi bila pian boleh itu disebut ngarannya pula alam berjah. Alam berjah ya ada alam nang kekal, ada alam dunia, alam nang binasa. Baru jurang baru ini apa, Bo? Banyak manusia ada nang maksiat, ada nang bagus. Ada nang bulan nang pambinian, ada nang palakian. Maksudnya banyak. Pambinian bilanya mati begini pulang. Mati begini pulang. Boleh enggak, Bu? Bagus, boleh kada apa-apa. Bini-bini dia binya mati belaki pulang. Mati belaki pulang kada apa-apa. Bagus. Kenapa bagus, Bu? Itu tandanya mengikuti sunnah daripada Nabi untuk bulan. Bin aku ada juga aku dipin punya mati laki kada belaki lagi terserah pian bagus juga bertamuan pinaon laki pian terserah pian aja gitu cuma gitu ngapa Bu ya tadi jangan mengganggu daripada orang. Kematian adalah sebuah perubahan keadaan manusia dan perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain. Setelah terpisah dari jasad, roh akan tetap hidup. Bu, rohnya tebulak ada bermamatian. Sianu aja meninggal. Nah meninggal itu ya jasadnya roh itu kan ada roh itu diambil, makanya diambil oleh Allah. Disebut orang bahasa kita bulat roh sianu aja dicabut oleh malaikat Israel. Meninggal berarti dianda simpan oleh malaikat Israel, Bu, diandak dalam tanah hanya dibuat bahasa. Berarti orang matinya itu hidup. Bisa dalam keadaan siksa atau mendapatkan nikmat. Jadi bila kita meninggal dua-dua, bisa siksa, bisa nikmat. Terpisahnya roh dari jasad seperti jasad tidak ada lagi disibukkan olehnya. Ini yang sibuk pula. Kenapa sibuk, Bu? Nih, jasadnya sibuk, Bu. Kenapa sibuk? Bisa menjemur iwak, menyiang iwak. Nah, apa kalau amun sudah di alam berjah ada kayak gitu lagi. Bila orang dapat untung, nyaman ada banyak pemakan.
Bila orang kada beruntung daripada celaka. Terpisahnya roh dari jasad berarti jasad tidak lagi disibukkan olehnya. Demikian diamnya jasad dari gerak karena berpisah dengan roh. Sebab anggota tubuh adalah alat yang dikendalikan oleh roh. Ini anggota tubuh nih. Makanya pula tubuh kita ini bila roh keluar jadi buruk. Amun roh keluar bu kadang mau buruk birpin mandi 10 kali. Amun baju bu terlalu ditapas hancur. Tapi amun jasad asal roh masih ada kadang mau hancur tetap ada terus. Cuma coba jipin awak jasa kada nyaman itu sudah tuha lain gitu bulatnya bila orang tua ini dicabut daripada kenikmatan ya jurang mata ada tadi berpanglihat telinga ada tadi pada kadang berjaring mak jipin mama ini kadang nyaring hanya mau dengar berarti salah pian nang menyambut sehingga dia berdahara. Jadi kita aja berpaham-paham munyo kada berjaring juga kada punya sudah tuh bu. Yang tepian aja kadang-kadang berkata pendengaran dia kenapa banyak halangannya. Sudah tua tuh macam-macam. Lagi-lagi umur bulan selawe daging ngapa aja kada getal ngapa-ngapa. Lagi tapi mun wah ini surung pian. Bila makan hayam, bila nak bekiroh tupang malam. Artinya kegetalan bisanya kada menerima. Belamun menerima kada apa-apa. Bila kurang kadang menerima, aku juga kadang kalau menerima kan memakan. Kocang berkirong beli tatang hari, aku kadang memakannya dulu nah. Gitu pula. Diamnya jasad dari jarak karena terpisah dengan roh, sebab anggota tubuh adalah hal-hal yang dikendalikan. Jadi anggota tubuh itu pula hal-hal yang dikendalikan oleh roh. Roh bisa mengetahui dan merasakan sesuatu tanpa informasi dari jasad karena itu dengan sendirinya roh bisa merasakan sakit karena kesedihan atau duka. Arti kesedihan apa? Bahwa artinya ada kadang-kadang kita ini ada sedih. Mendengar anak kah pindah bakalahian sedih. Anak dapat rezeki gembira kan. Padahal itu buat dasar berian daripada Allah. Atau duka yang juga bisa merasakan kenikmatan dengan berbagai macam. Kebahagiaan dan kegembiraan semua tidak ada hubungannya dengan jasad. Ada hubungan lawan jasad. Istrinya roh keluar ya dihancur tadi. Semua yang menjadi ciri-ciri khusus roh akan tetap hidup meskipun bu ia telah terpisah daripada jasad. Makanya semua ulang pula roh tu kada bermamatian nang mati itu jasad. Kenapa jika orang tu mati itu keluar diambil oleh Allah daripada disuruh oleh Allah malaikat untuk mengambil roh si ano bin si ano. Kalau pang jipin kina salah ngaran kah ada mau bulan karena mana nang menyuruh itu Allah kada mau salah. Amun kita sama ngaran aja bingung ngaran si Allah mana kasih lah. Di situ Allah juga sama aja. Jadi orang Allah ngapa nang aliham. Amun aluhnya ada bulan lakinya sesambungannya pas dapat orang cari amun tapi amun Allah warat orang amun Allah itu nang kurus karena lama kan. Nah lu bingung pulang mana aku aja kada tahu di ngaran aja nang itu. Semua yang menjadi ciri-ciri khusus roh akan tetap hidup meskipun ia telah berpisah daripada jasad. Sedangkan ciri yang memiliki terkait buang. Sedangkan ciri-ciri yang memiliki daripada keterkaitan dengan jasad akan mati dengan kematian jasad sampai nanti roh dikembalikan ke jasad pada hari kebangkitan. Dipin ngapa hari kebangkitan? Ia di hari kiamat. Tak kumpul kena beretaan bila sudah hari kiamat. Bila hari kiamat kena tak kumpul beretaan pula.